feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Manajer ternama Liga Inggris, Steve Bruce, beri pujian setinggi langit untuk bek timnas Indonesia, Elkan Bagot. Pujian itu dilontarkan Steve Bruce sebagai pelatih Blackpool FC, saat harus melepas kepergian Elkan Bagot. Jasa Elkan Bagot di Blackpool FC resmi berakhir usai masa peminjaman usai, ia harus kembali ke Ipswich Town. Sejak Agustus tahun 2024 lalu, bek timnas Indonesia itu dipinjamkan Ipswich Town ke klub kasta ketiga Liga Inggris, Blackpool FC. Meski di kasta ketiga, kiprah Elkan Bagot tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan, ia harus berkutat dengan cedera. Bahkan lebih banyak menghabiskan waktu peminjaman untuk pemulihan cedera di awal-awal bergabung Blackpool FC. Barulah di Februari tahun 2025, Elkan Bagot kembali dipercaya bermain dan mendapat menit bermain cukup banyak. Total 18 pertandingan dilakoni Bagot untuk Blackpool FC, dengan mengoleksi 3 kartu kuning dan 1 assist. Steve Bruce pun turut mengantar kepergian Bagot dari skuad asuhannya, ia saksi mata bagaimana perjuangan sang pemain. Ex-manajer Newcastle United ini juga tahu bagaimana Elkan Bagot harus dihadapkan dengan cedera panjang. Pelatih berusia 64 tahun itu bahkan telah memiliki keyakinan dalam hatinya sejak awal, bahwa Bagot akan menjadi pemain besar. Bagot memperlihatkan peningkatan signifikan setelah cedera yang dialaminya nyaris 1 musim ini. Namun di balik itu semua, Steve Bruce mengakui jika Elkan Bagot memiliki sisi manusiawi yang luar biasa. Publik tanah air pun mulai merasa rindu dengan Elkan Bagot kembali berseragam timnas Indonesia. Sejak perselisihan di playoff Olimpiade Paris 2024 lalu, saat Bagot dikabarkan mangkir dari pemanggilan timnas. Sosoknya belum lagi kembali dipanggil memperkuat timnas Indonesia hingga kini sudah berganti pelatih. Negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can... Ketua Umum PSSI, yakni Erick Thohir, memastikan timnas Indonesia tidak akan kedatangan pemain naturalisasi anyar dalam waktu dekat. Seperti diketahui, skuad Garuda akan memainkan laga penting dalam kurun waktu 1 bulan lagi. Tim besutan Patrick Kluivert akan melanjutkan kiprah mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Garuda akan memainkan laga ke-9 dan ke-10 nantinya. Pada laga ke-9, lawan yang dihadapi adalah timnas China. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025 mendatang. Setelahnya, Tom Haye dan kawan-kawan akan bersua dengan Samurai Biru. Duel kontra Raja Asia tersebut akan digelar di Suita Stadium, Osaka, pada Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. Biasanya, tim Merah Putih selalu kedatangan pemain keturunan anyar jelang pertandingan. Akan tetapi, tradisi itu akan dihentikan untuk sementara waktu. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketum PSSI, yakni Erick Thohir. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan bahwa ia menjamin tak ada pemain naturalisasi tambahan pada periode Juni nanti. Sebab, PSSI ingin menjaga tim yang ada saat ini untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mengingat, kedua laga mendatang sangat sakral bagi Indonesia. Patrick dan anak asuhnya harus meraih 1 kemenangan dari 2 laga untuk memastikan diri lolos ke putaran keempat babak kualifikasi. Bila ada pemain anyar, ditakutkan akan berdampak pada kekompakan tim. Oleh sebab itu, PSSI akan menghentikan proses pencarian pemain keturunan untuk sementara waktu. Lebih lanjut,
Erik mengatakan PSSI ingin timnas bersiap lebih awal jelang dua laga tersebut. Seperti yang sudah tersebar, Indonesia akan memulai pemusatan latihan pada tanggal 26 Mei mendatang. Sandy Walsh dan kawan-kawan akan memulai rangkaian TC tersebut di Bali. There to see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still